Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam harmoni. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi tentang taksonomi belajar, yaitu taksonomi Bloom dan taksonomi Bloom yang sudah direvisi dalam kaitannya dengan penilaian pembelajaran. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Fitra Sitepu dengan NIM 2111008, dan rekan saya yang lainnya Ika Agus Pratista dengan NIM 2111006. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini yang pertama tentang taksonomi Bloom dan yang kedua taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Materi yang pertama adalah pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah penggolongan atau klasifikasi tujuan pendidikan. Taksonomi Bloom ini pertama kali disusun oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari setiap domain atau ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis atau bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Adapun tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 domain atau ranah. Yang pertama, ranah kognitif, ranah yang berkaitan aspek-aspek intelektual dan berpikir, dan di dalamnya mencakup yang pertama pengetahuan, berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola urutan, metodologi, prinsip dasar. Dan yang kedua, pemahaman yang berisikan kemampuan mendemonstrasikan fakta dan gagasan, mengkelompokkan dengan mengorganisir, membandingkan, menerjemahkan, memaknai, memberi deskripsi, dan menyatakan gagasan utama. Yang ketiga, penerapan. Di tingkat ini, seorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan prosedur, metode, rumus, teori di dalam kondisi kerja. Sebagai contoh, ketika diberi informasi tentang penyebab meningkatnya reject di produksi, seorang yang berada di tingkat aplikasi akan mampu merangkum dan menggambarkan penyebab turunnya kualitas dalam bentuk fishbone diagram. Yang keempat, penguraian. Di tingkat analisis atau penguraian, seorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Sebagai contoh, di level ini seorang akan mampu memilah-milah penyebab meningkatnya reject, membanding-bandingkan tingkat keparahan dari setiap penyebab, dan menggolongkan setiap penyebab ke dalam tingkat keparahan yang ditimbulkan. Yang kelima, memadukan atau sintetis. Satu tingkat di atas analisis, seorang di tingkat sintetis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat, dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, penilaian atau evaluasi, dikenal dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Sebagai contoh, di tingkat ini seorang manajer kualitas harus mampu menilai alternatif solusi yang sesuai untuk dijalankan berdasarkan efektivitas, urgensi, nilai manfaat, nilai ekonomis, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, ada ranah afektif. Ranah afektif, ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti yang pertama, penerimaan, kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya. Dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya, dan mengarahkannya. Yang kedua, tanggapan, memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya, meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan. Dan yang ketiga, penghargaan, berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkah laku. Penilaian berdasarkan pada internalisasi dari serangkaian nilai tertentu yang diekspresikan ke dalam tingkah laku. Yang keempat, pengorganisasian, memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antaranya, dan membentuk suatu sistem
nilai yang konsisten. Dan yang terakhir, karakterisasi berdasarkan nilai-nilai, memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya. Yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seorang menerima pengalaman belajar tertentu. Terdiri dari tingkatan keterampilan yakni meniru, menyusun, melakukan dengan prosedur seksama, melakukan dengan baik dan tepat, dan melakukan tindakan secara alami. Baik, saya akan lanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu tentang taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Taksonomi Bloom mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman serta teknologi. Salah seorang murid Bloom yang bernama Lorin Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil perbaikannya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Dalam revisi ini, ada perubahan kata kunci pada kategori dari kata benda menjadi kata kerja. Perubahan taksonomi Bloom hanya dilakukan pada ranah kognitif. Perubahan ini meliputi perubahan kata kunci benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi. Perubahan hampir terjadi pada level hierarkis, namun urutan level masih sama, yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Dengan demikian, persamaan taksonomi Bloom dengan taksonomi Bloom yang sudah direvisi adalah sama-sama memiliki tingkatan kognitif atau C dari C1 hingga C6, kemudian klasifikasi hierarki masih digunakan pada revisi. Perbedaannya terletak pada taksonomi Bloom yang lama. Pada C1 meliputi pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 evaluasi. Berbeda dengan taksonomi Bloom yang baru atau yang sudah direvisi, di mana C1 merupakan mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Dimensi pengetahuan pada revisi taksonomi Bloom. Yang pertama, pengetahuan faktual. Peserta didik harus mengetahui elemen dasar untuk sebuah disiplin atau cara memecah masalah di dalamnya. Yang kedua, pengetahuan konseptual. Keterkaitan di antara unsur-unsur dasar, struktur yang lebih besar yang memungkinkan mereka untuk berfungsi bersama-sama. Yang ketiga, pengetahuan prosedural. Kerap kali berupa rangkaian langkah yang harus diikuti. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang keterampilan, algoritme, teknik, dan metode yang semuanya disebut sebagai prosedur. Dan yang terakhir, pengetahuan megakognitif. Meliputi pengetahuan tentang strategi umum yang dapat dipakai untuk beragam tugas, kondisi-kondisi yang memungkinkan pemakai strategi, dan tingkat efektivitas strategi dan pengetahuan diri. Sekian presentasi tentang taksonomi belajar, taksonomi Bloom, dan taksonomi Bloom yang sudah direvisi dalam kaitannya dengan penilaian pembelajaran. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.